Sahabat tetangga, siaran paling asik bareng tetangga masih ditemani sama Wibi, ada Belga juga. Dan hari ini spesial yang tadi seperti udah kita bilang nih para tetangga, bakal ada tamu yang bakal mampir dan sudah datang nih jauh-jauh dari Karawang. Alhamdulillah. Coba kita sapa dulu. Ada teman-teman dari Ghost Fotografi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan satu-satu nih. Boleh, Akang yang di tengah namanya siapa, Kang? Aldi Depeng. Aldi Gepeng. Aldi, tapi biasa dipanggil Depeng. Oh, Depeng ya, Depeng. bukan Gepeng ya. Oke, kalau Gepeng biasanya gitu kalau orang Sunda mah mengikuti bentuk, ya kan? Kadang Depeng itu artinya apa? Depeng nama panggung aja sih. Wow, nama panggung. Ya kayak Dewi Persik dipanggil Depe ya. Iya. Depeng itu kepanjangan atau apa? Ada artinya? Waktu SD itu setiap laki-laki sama cewek itu dikasih nama samaran. Oh, oke, nama landihan. Landihan gua itu Depeng. Oke. Dan akhirnya jadi nama panggung. Nggak ada artinya? Nggak ada. Atau mungkin alasan teman-teman ngasih nama? Sebenarnya karena kerempeng aja kali ya. Jadi kayaknya pantas dipanggil Depeng. Oke. Atau mungkin Depeng itu gede-gede suka ngempeng mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya kan bukan anak kecil doang yang suka ngempeng. Ya kan ngempeng tuh dalam artian ngedot atau minum. Ya kan? Setiap manusia harus minum, betul. Itu ya. Saya kurang dekat nggak sih? Bu ya. Oh, kurang dekat ya. Anda merasa suara Anda kecil memang harus ada di HP saya nih. Masya Allah. Iya benar. Makanya login tadi. Oh iya. Salam buat dosennya. Oh iya. Pak dosen. Sebelah kiri namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Wiri Hadi Kusuma, biasa dipanggil dengan Wirya. Wirya. Ya, Wirya. Wirya apa tadi tuh? Wirya Ojawa. Ojawa. Nah, ini kenapa lagi namanya Wirya Ojawa? Apa sangkutannya dengan Maria? Oh enggak sih, Nggak ada? Nggak ada sih, cuma gimmick Goja gitu. Oh, gimmick doang. Oke. Sebenarnya awal mula dari Wirya Ojawa itu hanya bercandaan gitu, Tadinya bercandaan aja dulu dari teman-teman yang mungkin nyamannya seperti itu, ya udah nggak apa-apa deh. Oke, Wirya Ojawa dan juga Kang Aldi Depeng. Ya, gede-gede suka ngempeng ya. Ini kalian ini dari mana, Kang nih? Dari komunitas mana? Dari komunitas Ghost Photography Community. Ghost Photography Community. Ya, panggilan audiensnya ghosting mungkin ya. Bukan. Sering ninggalin pas sayang-sayangnya gitu. Enggak ya? Enggak ya. Panggilan fansnya Asik. Pocongers. Serius. Ya ampun. Kenapa pakai pocongers? Kenapa nggak kuntilers gitu? Iya kan? Suster ngesoters gitu. Enggak. Pocongers itu dari pusat. Oh, oke. Iya. Kalau dari pusat berarti ini ada official officialnya si regional. komunitasnya. Oke, itu ada di Depok. Di Depok. Oke. Nah, kita pengen boleh ngebahas dulu yang pusatnya atau regionalnya dulu ya. Boleh. Atau bukan untuk segi di Karawangnya dulu. Si Ghost Photography Community ini udah berapa lama, Kang? Dari 2013. Di 2013 berarti berapa tuh? 2013 kita 8 tahun. Di 8 tahunan itu untuk November nanti 8 berarti. Oke, untuk yang regional di Depoknya ya. Untuk yang Karawangnya sendiri. Kalau Karawang kebetulan saya pelopornya gue tahun berapa ya? 2018. Oke, 2018. 18. Berarti di 3 tahunan. Oke, di 3 tahunan ya. Nah, itu apa ketertarikan lo untuk akhirnya mendalami? Awalnya memang basic fotografi. Suka fotografi. Gua enggak Kang. Jadi yang unik dari gua nih enggak unik. Enggak, jadi gini. Gua berawal dari seni, berawal dari musik, sulap, berteater, terus sekarang juga kuliah. Waktu dites baca berita, akhirnya dilirik sama si dosen dan disuruh masuk ke komunitasnya. Oke, jadi awalnya si komunitas ini berarti dosen yang ikut. Foundernya dosen, bukan dosen yang ikut. Foundernya dosen. Founder yang di Karawang. Yang di Depok. Oh. Dia ngajar di Karawang. Oke, jadi founder yang di Depok yang regional ini dosen yang apa namanya ngegarap di awalnya. Oke, dan akhirnya dia ngajar di Karawang. Terus ada ketertarikan sama mahasiswa-mahasiswanya nih gitu. Kurang lebih gitu. Dengan skill dan
dan kemampuannya masing-masing gitu ya, dengan kemampuan masing-masing akhirnya diajak lah gitu. Apa yang jadi daya tarik dari Kang Aldi yang akhirnya dosen ngajakin? Wah, harusnya tanyanya sama dosen nih. Iya benar. Kenapa? Daya tarik lu mungkin Cuman kayak karena tadi yang lu karena itu tadi, karena ada tuh dia kan dosen komunikasi kan, dosen jurnalistik pada saat itu, ada tugas praktek dan disuruh baca berita. Gue baca berita, Peng ya udah besok ikut syuting yuk. Waktu itu bilangnya nggak Peng, Aldi dulu. Aldi, kamu aktif di mana? Teater Pak gini. Oh gitu. Ya udah ikut saya syuting yuk besok di TV kabel pada saat itu. TV kabel, dan ya udah akhirnya saya berangkat syuting, tapi walaupun nggak jadi, secara otomatis masuk komunitas. Itu awal mulanya. Ya kan? Tapi berarti memang ketertarikan dari apa namanya? Tapi tahu si komunitasnya apa dari si dosen itu waktu itu? Tahu, karena emang dia sekalian ngajar, sekalian ngenalin komunitas. Tapi apa yang jadi daya tarik komunitas tersebut? Nah, sampai akhirnya Aldi lo mau? Gue itu masuk ke ilmu komunikasi Unsika, ini boleh sebut Unsika kan, nggak apa-apa ya. Ilmu komunikasi Unsika karena gue emang udah cukup suka sama broadcast, Kang. Cukup suka sama broadcast. Akhirnya masuk, ketemu dosen broadcast juga. Ya di bidangnya lah gitu ya. Dia orang entertainment juga, dan akhirnya dia ngelirik mahasiswanya gitulah. Entah itu dari segi talentnya, apanya segala macam. Akhirnya ngeliat gua, yaudah yuk ikut syuting, dan secara otomatis masuk komunitasnya. Gitu. Dari situ. Ketertarikan lu sendiri terhadap komunitas ini apa? Ketertarikannya karena komunitas fotografi di broadcast kan masih ada kaitannya ya, videografi. Walaupun broadcast lebih cenderung ke penyiaran ya, tapi di situ belajar juga tentang media, videografi, fotografi, editing dan sebagainya. Akhirnya udah ada ketertarikan sama fotografi juga. Akhirnya ya udah ada namanya Ghost Photography Community Channel. Itu di analitiknya kan, di YouTube tuh ada analitiknya. Karena Ghost Photography Community bahasa Inggris. Ya di luar negeri karena search by name itu ya, dari nama channel YouTube-nya. Gitu. Akhirnya ya. Cuman mungkin nggak terlalu luas. Nanti kita coba cek lagi mungkin di Indonesia, mungkin selain teman-teman GPC, mungkin ada komunitas-komunitas lain. Sering atau pernah ketemu sama komunitas lain yang serupa nggak di Indonesia? Justru yang gua tahu itu ada komunitas yang terbentuk karena GPC. Jadi mereka gitu. Si GPC ini istilahnya menginspirasi lah ya, atau jadi ide juga untuk dia tuh komunitas lain. GPC. Keluar bikin komunitas baru. Sama genrenya Ghost fotografi juga. Sedikit udah lalu jelasin. Coba sekarang gue mau ngobrol sama Wirya. Wirya, lo asli Karawang juga? Sebenarnya bukan. Saya asli dari Bandung. Kuliah di sini berarti ya? Kuliah di Karawang, cuma tinggal di Bekasi. Agak random ya. Agak berjauhan ya. Tapi Kang Wirya pengen tahu juga nih. Kalau tadi kan Kang Aldi ketemunya itu pada saat apakah sama ceritanya? Beda. Ini gimana ceritanya kalau kuliah sama di Unsika juga? Kuliah sama, cuma beda kampus aja. Kuliah lu gimana sih? Kuliah sama beda kampus. Kuliahnya di Karawang atau di Unsika? Kalau saya di UBP. UBP-nya, masih saudaraan lah ya. Jadi awalnya gimana Kang? Lo akhirnya bisa tergabung? Sebenarnya saya udah mengenal cukup lama gitu, sampai 4 tahun sekarang tentang GPC ini. Cuma dari awal tahunnya GPC dulu saya kenal salah satu foundernya ini ya, Pak Miki ya. Di suatu tempat yang memang kita tinggalnya sama gitu. Ya nama orang ngerantau gitu kan, kayak anak ngekos bareng ya, dekat sekosan gitu ya. Sekosan situ. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Nah setelah dari situ Pak Miki ngenalin nih ada GPC nih di sini nih. Ya sebenarnya ada ketertarikan sendiri gitu dari diri sendiri buat gabung ke GPC dulu sebelum terjadi kayak sekarang. Nah terus
untuk masalah kayak pendekatan dari GPC-nya sendiri, awalnya saya disuruh lihat subscribe dulu di YouTube-nya ada juga GPC, terus ada di Instagram-nya namanya GPC juga, dan akhirnya saya ketemu Aldi untuk jadi hostnya salah satu di YouTube itu. Akhirnya saya dikenalin ada 2 waktu itu hostnya kan, ada Areja sama Aldi, dan salah satu fotografernya Aropik di situ. Nah saya pendekatan dari situ ya biasa ngopi gitu kan, dan alhamdulillahnya dari situ saya kenal gitu, dan mendapatkan ilmu di sini dalam artian di luar saya kuliah saya mendapatkan ilmu di luar kampus gitu. Dengan adanya organisasi ini. Tapi dengan ikut si komunitas itu emang passionnya juga nggak? Atau emang cuma ikut-ikutan doang awalnya? Kalau misalnya dibilang passion, nggak juga sih. Cuma dalam ketertarikan diri sendiri, saya tuh kurang percaya bahwa hantu itu ada. Hantu itu kok bisa sih gitu kan? Ada, gitu. Tapi dia kalau foto-foto suka, suka di IG kan? Kalau foto-foto suka, cuma yang objeknya ini loh, ya, masa modelnya beda ya. Tuh gitu kan. Kalau misalnya kita foto-foto ya modelnya manusia gitu atau benda atau. Tapi lu di sini sebagai ini juga, sebagai fotografi juga. Enggak, saya di sini saya kenali di sini saya baru gitu kan, baru apa namanya? Dibaptis. Baru dibaptis gitu. Cuma kenal udah lama, cuma baru dibaptis sekarang karena bahasa bercandanya gitu kan. Oke. Saya di sini sebagai anggota muda. Ya di ospek kayak gitu. Di ospek apa? Foto sama Kunti atau apa gitu? Atau lo harus jadi karena lagi nggak dapat objek terus tiba-tiba gimana caranya biar kita punya foto dari posting Instagram? Oke, Will lo kita dandanin ya buat jadi kuntilanak misalkan gitu. Enggak gitu. Di baptis itu waktu itu ke Jogja jauh kan. Gue datang ke ini prosesi pembaptisan nih. Pembaptisan. Ceritanya. Bahasa pembaptisan. Ospek lah ya. Ospek. Itu bahasa dosennya. Ini dosen juga jadi dosen ini founder kan. Dia dosen yang suka bercanda gitu. Kayak dosen tapi kayak bukan dosen gitu. Iya. Nah, pada saat itu nggak apa-apa nih, saya balas dendam, saya udah mau lulus ini, jadi nggak apa-apa lah. Iya benar. Habis ini lo kan juga mau bikin komunitas yang serupa kan? Tapi nggak saingan. Nggak saingan, franchise ya. Iya. Terus. Nah pada saat itu kalau gue di ospeknya tuh datang ke UGM, ke Jogja ya, di Jogja, terus ke Cirebon, apa segala macam gitu. Jadi lumayan eksklusif lah, tapi ke tempat-tempat horor, sampai ke Dieng, ke makam keramat Kinuju Majapahit tuh pada saat itu. Langsung sekalian bikin konten lah, seru-seruan di sana. Lu foto waktu itu? Apa? Lu moto? Jadi konten kita tuh kan konten tuh video. Iya. Jadi videoin orang yang lagi moto gitu. Hunting fotografi. Kalau misalkan kayak review makanan, ada orang lagi makan kita video. Kalau ini mah orang lagi moto-moto hantu, kita videoin si kontennya itu. Iya. Terhasil foto itu ada atau enggak tuh? Ada atau enggak? Ya bisa kita capture lah ya. Setannya ada atau enggak yang gitu-gitulah. Abis dari itu ya udah sekalian bikin konten jadi upload YouTube. Jadi lebih eksklusif. Nah kalau dia uniknya di ospeknya itu di mana Wir? Di Bogor. Di Bogor. Lagi ngapain? Di mana Kang? Sebenarnya dulu itu nggak sengaja ya, maksudnya nggak sengajanya itu kayak ada undangan salah satu anggota dari AGPC ini nikah. Nah, jadi sekalian kondangan ini kita sekalian ngebaptis saya dulu suatu villa gitu kan. Ya mungkin dari sinilah saya kebentuk
Sahabat tetangga, siaran paling asik bareng tetangga balik lagi, masih terus nemenin. Masih ada Wibi dan juga Aldi, Kang Wirya dari Ghost Photography Community. Malam hari ini para tetangga, sebelum kita bakal ngobrol lebih panjang lagi, teman-teman dari GPC mungkin ada yang mau disapa, volumenya punten di silent atau dikecilin aja. Nah, boleh disapa Kang yang lagi pada stream, siapa aja mungkin teman-teman dari viewsnya, followersnya GPC, boleh disapa. Coba, Mangga. Halo buat, siapa? Bisa nyapa yang nih lagi nonton. Ada Slepet Inside, Nonoy Sakira. Boleh. Wah, boleh dong nih nanya nih. Mumpung ada di sini nih. Boleh, boleh. Kita Q&A boleh malam sama ini. Prima Media Pro. Betul. Kapan lagi kan? Ada siapa lagi yang udah Jadi pada boleh nanya-nanya nih ya, yang komen ya. Jadi boleh di komen ya. Boleh, tulis aja di komen. Kang mau nyapa siapa lagi? Lagi buka live stream juga nggak? Dibuka aja live streamnya, disapa yang tadi pada online siapa aja. Paling di sini saya mau nyapa dari fotografi GPC dari Surabaya. Selamat bergabung. Oh ada ya, Mas ada, Pras ya? Ada dari Surabaya. Mas Pras boleh dong. Oke. Nanya Mas Pras. Siap. Ada siapa lagi yang mau disapa? Mas Pras ini dari Surabaya loh. Surabaya loh. Oke. Wow. Selamat malam teman-teman dari Surabaya ya, GPC Surabaya ya berarti ya. GPC Surabaya. Oke. Untuk sejauh ini untuk GPC sendiri ini ada berapa kota Kang? Selain di Depok dan di Karawang juga Regional Surabaya. ya, regionalnya ada Karawang, Bekasi, Surabaya, Depok, Jakarta. Dulu mau ada Bali, cuman kayaknya nggak jadi. Oke. Sementara yang baru ingat itu, yang diingat itu sih. Oke. Untuk total keseluruhannya membernya atau membernya ya saya bilang ya. Ada berapa banyak dari semua total kota yang ada? Total, waduh berapa ya? Saya lupa totalnya. Kalau yang di Karawang sendiri? Kalau di Karawang cuman 2 atau 3 gitu yang aktif. Dua tiga orang. Oke. Sangat sedikit. Jadi kita itu kalau seandainya kopdar bahasa kita apa sih kalau gitu? Iya, sih? Ya, maksudnya kumpulan gitu, sekalian hunting atau apa, itu biasanya di Depok pada ngumpul. Dari Depok pun ke sini? Enggak, kita yang ke Depok. Oh oke. Oh jadi kalau misalkan ada, berarti regional langsung di pusat ya? Itu 3 orang itu yang di Karawang, 3 orang itu yang aktif, 2 sampai 3 orang yang aktif. Ya kalau kita bisa hitung-hitung, yang direkrut sama Pak dosen sebagai foundernya itu bisa 20 sampai 30-an lah. 20-30-an, tapi yang aktifnya? Aktifnya itu ya seleksi alam lah ya. Oke. Tapi kenapa? Nah, ketika ada seleksi alam, kenapa Kang Wirya dan juga Aldi sampai sekarang masih bertahan di GPC? Apa yang membuat tetap, istilahnya udah berapa lama di GPC? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Kang Wirya berarti Baru 1 tahun ini. 1 tahun. Apa yang bikin sekarang masih tetap bertahan dengan seleksi alamnya tadi, dari 20-an atau puluhan teman-teman yang ikutan join tapi akhirnya mereka juga tumbang, atau mungkin ada kejadian atau ada hal-hal yang membuat mereka sampai akhirnya keluar mungkin, atau gimana? Kalau saya dari pribadi sih buat kesetiaan ya. Karena kesetiaan itu menurut saya luar biasa gitu kan. Ketika memang kita bukan hanya berada di dalam sebuah komunitas ini, bukan hanya tumpang nama gitu kan, tapi sebuah kesetiaan itu berarti banget dalam sebuah organisasi gitu kan, atau komunitas. Dan tentunya saya di sini pengen memberikan yang terbaik buat komunitas GPC ini, karena memang GPC ini memberikan saya banyak ilmu, tentunya juga saya ingin ada feedbacknya terlebih dahulu. Oke, ilmu apa yang didapat? Ya sebenarnya dalam ilmu dari komunikasinya itulah, karena dengan hantu? Bukan, tapi relasi dari orang ke orangnya gitu kan. Iya, siapa tahu kan ini GPC ya. Iya kan? Jadi bisa ngobrol sama hantu kan? Nggak ada yang tahu. Itu kan jadi nilai plus, betul. Iya benar. Iya, link dan segala macam ya. Link yang segala macam dan relasinya juga sih. Nah, kalau saya gitu ya, kerja di media, relasinya pasti yang misalkan ya bisnis gitu, UMKM, terus juga misalkan konten kreator, talent dan lain-lain. Kalau GPC relasinya sama siapa? Dukun atau apa? Enggak dong. Iya kan kita nggak tahu. Bener nggak? Relasinya dengan apa? Ya, yang jual bulu perindu di Shopee.
atau apa? Nggak tahu. Iya kan? Apa yang jual? Coba linknya ya apa kan? Jenglot ya? Nah, saya jadi sampai di sini ada juga boneka santet juga siapa tahu. Sebenarnya orang-orang media juga karena Orang-orang kita media. Komunikasi. sosialisasi, komunikasi banyak sama orang-orang media juga. Jadi niatnya si GPC itu untuk mencerdaskan bangsa. Wow. Karena kan Kok bisa dengan Oke. dengan menyebutkan mencerdaskan bangsa? nah ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Gimana ceritanya? Bagus. Kalian semua. Jadi gini, GPC itu sebetulnya punya ideologi. Bahasanya ideologi. Gimana caranya hal-hal yang klinik itu kan sekarang di zaman sekarang menjadi, ini nggak apa-apa dibongkar karena di YouTube udah banyak yang bongkar sebetulnya. Boleh. Udah menjadi sebuah pembodohan. Oke. Ya, ada yang berkedok dukun, ada yang Settingan aja, berkedok settingan. settingan, media settingan, bahkan yang paling lumayan mengerikan adalah yang berkedok agama. Yang gitu-gitulah. Dari situ akhirnya gimana caranya GPC ini mengupas itu semua dan bisa di-share ke masyarakat. Oke, biar jadi kayak ini ya, apa namanya, membuka pikiran masyarakat mengenai Betul. ya hal-hal yang Betul. seperti ini yang Betul. selama ini banyak yang dibodohkan dengan apa namanya, informasi yang enggak lah, tidak yang tepat. nggak- Iya. tidak tepat, yang nggak bener. Jadi gimana caranya GPC ini bisa memberikan ilmu, karena kan GPC ini based on science, semua bisa dijelaskan secara ilmiah, gitu, dan bisa dicerna oleh masyarakat dan logis, gitu. Jadi makanya sedikit cerita, GPC itu mengakui kalau jin ini bisa kita ambil melalui lensa kamera, gitu, melalui lensa kamera, yaitu dengan ilmu fisika. Oke. Kan Ada caranya nih. ada caranya. Jadi kita itu kan sebetulnya di dunia ada yang namanya frekuensi, Ya. gelombang. Jadi gelombang itu kan ada beragam juga, ada alfa, beta, gamma, theta, delta, sampai hipergamma. Atau ada yang di bawah banget tuh infrared. Makanya TV-TV kayak contoh konten-konten horor di TV-TV itu kan pakai kamera infrared. Iya, betul. Itu sebetulnya supaya sesuai frekuensinya. Itu GPC mengakui, maksudnya kayak sepakat kalau katanya nih setan ini kita manggil bukan setan, karena setan itu Ghost. ini apa, karena setan itu Terlalu sifat banget. sifat. Kita manggilnya kayak jin, Makhluk inilah. makhluk tak kasat mata itu. Jin itu sesuai apa, frekuensinya rendah. Jadi kalau si lensa kamera sesuai frekuensinya, itu bisa lihat Nangkep kita. ya. Dan biasanya kan banyak banget di konten-konten YouTube sekarang itu pasti kayak wujud asli tuh. Misalnya kuntilanak. Bentuknya Berwujud gimana? kuntilanak. Bisa ditakol pakai panci tuh. Iya. Ya kan, yang gitu-gitu. Nah, itu nyari viewers, nggak ada salahnya juga, itu hak mereka. Cuman itu bukan beneran, itu settingan, itu hiburan buat masyarakat. Yang sebenarnya si kuntilanak Yang kayak gimana? Yang sebenarnya itu GPC ketika hunting itu kadang berbentuk orbs. Itu orbs tahu? Apa kan? Orbs itu kan kayak debu. Kalau oke. kita ketangkep kamera tuh ngeblur biasanya. Iya. Tahu kan? Misal pakai flash. Ya. Jepret. Ada orbs kayak gumpalan debu gitu ya. Ngaliwat gitu ta. Iya, iya. Nah, yang gitu sebetulnya itu orbs, itu hanya debu. Tapi ada beberapa orang yang menyatakan kalau itu adalah suspek, tersangka. Artinya itu fix setan. Setan lagi pakai S lagi setan. Banyak setannya. Maksudnya setan. Gitu. Jadi padahal GPC itu menurut GPC itu salah, itu nggak benar. Jadi menurut GPC orbs sama suspek sama itu jin itu beda. Jadi jin itu ya bisa dilihat di Google, itu banyak karya GPC. Jadi maksudnya kadang ada yang opacity-nya rendah, kayak transparan kayak Casper gini. Ya. Nah, gitu-gitu. Itu ada di Google, cari deh. Ghost Photography Bentuknya Community. memang transparan nih. Itu macam-macam bentuknya. Macam-macam. Ada yang selewat, jadi nggak berbentuk apa-apa. Kayak selewat gitu doang. Nah, itu diduga suspek. Terus ada lagi yang kayak noni Belanda.
anak kecil berdiri di toilet yang udah nggak pakai, yang udah terbengkalai. Dia diem di situ dan opacity-nya rendah, transparan gitu. Kadang nggak terlalu 100% ngewujudin Ada bentuknya. Gitu. Itu sebetulnya kurang lebih seperti itu. Hasil lensa kamera menangkap namanya gelombang elektromagnetic spektrum. Oke. Dari frekuensi terendah tadi. Oke. Gitu Seru sih, juga ya Bi ternyata ya. Jadi makanya kalau kita hunting tuh harus bawa 3 orang dan harus ada yang penakut. Pernah denger nggak? Jangan takut, nanti ngelihat. Iya. Kalau semakin orang takutan itu gampang makin digampangin katanya buat didatengin atau diganggu gitu ya kan? Itu karena secara Mancing ya? ilmiahnya nih ya, secara ilmiahnya itu karena ketika seseorang takut nih, misal lu takut, nah dia ini gelombang otaknya bisa ada di paling rendah. Karena ketakutannya tadi. Karena ketakutan tadi. Gitu, dan bisa jadi sesuai frekuensinya sama si gelombang elektromagnetic spektrum. Berarti alasannya, berarti kalau bener ya kata orang yang makin lo takut, makin lo akan didekati, ya kan, makin akan menampakkan katanya. Nah, ilmiahnya itu kan, itu secara ilmiah. Kalau kita makan ya ini aja gitu ya. Orang mah sieunan, namun sieunan malahan yang penakut tuh malah akan gampang katanya gitu. Iya. Makanya kita tapi kalau secara hunting, ilmiah ada ya. Secara ilmiah itu tentang frekuensi sebetulnya. Jadi ketika kita semakin takut, frekuensi kita atau si apa tadi kan namanya? Gelombang elektromagnetik spektrum semakin rendah. Oke. Semakin rendah si frekuensinya. Oke. Itu. Jadi makanya setiap mau konten pasti harus bawa orang penakut, biar si hantu-hantu supaya itu cepat keluar. Iya, betul. Tapi pernah nggak ada pengalaman yang dimana pas lagi hunting gitu ya, lagi hunting, terus ya itu entah lupa, entah memang yang ikut nggak pada takut semua atau karena udah terbiasa, akhirnya nggak dapat objek, nggak dapat si hantu untuk kita foto. Kalau gue pribadi sering. Iya. Jadi pengen tahu nih. Saya tuh penakut, Kang. Wow. Saya penakut tapi nggak yang takut banget. Takutnya standar aja. Takut aja. Gitu ya. Pas udah hunting, gara-gara GPC nih, si LDDP jadi lumayan berani. Lumayan berani kayak kok jadi penasaran sih gara-gara terus kebutuhan konten juga. Yang aku masih kan host ya, Kang Ge ke host kan ya. Jadi maksudnya ketika nge-host ya mau nggak mau kan, mau nggak mau, dan cari pengalaman juga. Di sisi lain saya penasaran nih, bener nggak sih ini terlepas dari GPC. Gue harus collab deh Bi, karena gue sebenarnya tidak pernah, karena belum pernah ketemu Kang. Gue belum pernah ketemu ya gitu, gue belum pernah ketemu. Tapi gue tuh orangnya kan ekspresif ya. Ketika misalkan ya gue lagi nge-host segala macam, misalkan collab sama lo, tiba-tiba ada yang kolebat, bisa ngejeritnya Bi. Bisa jerat. Normal itu kan, normal itu. Iya gitu. Tapi ya karena kan gitu ya, kalau lo lihat KMOP, Kakak Beradi Podcast dan segala macam, kok ada yang sampai histeris apa segala macam. Itu gimmick yang sebenarnya malah jadi seru gitu. Itu sebetulnya ya kalau kita di dunia entertain, kalau kita bicara gimmick itu boleh lah. Maksudnya udah nggak ini ya, udah nggak itu mainstream. Bukan hal yang aneh. Bukan hal yang aneh. Jadi kadang GPC pun sama. Ini dibongkar aja, maksudnya sedikitnya kayak contoh pura-pura denger tapi pada nggak dengar. Tapi nggak seluruhnya emang gimmick. Ada juga yang enggak, yang real ya. Cuman itu tapi itu jadi nilai plus Kang. Seru loh. Ketika gimmick nih, kita gimmick nih. Kita gimmick nih. Tapi yang beneran ada. Nah, kan kocak ya. Niatnya gimmick, iya kan? Main tapi dimainin. Iya gimmick tapi kok beneran sih. Bener-bener. Sampai ada yang beberapa waktu lalu sempat ada yang cerita ketika lagi main hantu-hantuan, yang main hantu-hantuannya diliatin hantu beneran. jadi lagi si Rania ya. Jadi lagi bercandain anak-anaknya. Jadi dia tuh PRT gitu, ART gitu ya, asisten rumah tangga, lagi ngebercandain anak-anaknya malam-malam dengan kostum hantu-hantuan. Ketika dia udah berhasil tuh ya ngasih ngebercandain si anak-anak majikannya gitu di orang rumahnya, dia diliatin langsung sama si hantu asli. Kan serem ya? Lu niat ngegangguin orang dengan kayak di film-film kan suka ada kan? Lu niat hantu-hantuin, ya taunya di belakang beneran ada hantu benerannya.
malah digangguin juga gitu. Kayak gitu. Tapi gue juga pengen ngobrol seputar Karawang khususnya dan juga tempat-tempat yang pernah didatengin sama teman-teman dari GPC. Tapi abis ini kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi para tetangga dan juga teman-teman Pocongers ya yang lagi nonton di Instagramnya gpc.community apa kan namanya? gpc.id. Oke, gpc.id atau juga di Prima Media Pro. Silakan kamu bisa langsung komen aja, nanti kita bakal bacain pertanyaan dari kamu. Tapi abis ini tetap di Sapa Tetangga masih ditemenin sama Wibi, siaran paling asik bareng tetangga. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga, balik lagi masih ditemenin sama Wibi dan juga teman-teman dari GPC. Ya, gaul pisan Cikampek ya ini. Bukan. Bukan dong. Gaul pisan Cikampek. Jadi teman-teman dari Ghost Photography Community. Ada Kang Aldi dan juga Wirya. Ya, malam hari ini juga akan berbagi pengalaman dan kisahnya selama bergabung di GPC. Oke. Sudah berapa banyak tempat dan kota yang didatangi? Lu dulu. Kalau misalnya buat dari kotanya sendiri, kebetulan kan saya kan baru kan ya Kang. Mungkin belum ada sih sampai sekarang karena memang yang keluar kota. Pas saya dilantik pada 2019 itu kan awal corona banget gitu kan. Jadi kemana-mana akses susah gitu kan. Jadi belum sempat ikut hunting gitu. Tapi kalau misalnya buat kayak ikut-ikutan buat hunting-hunting sendiri paling di sekitaran Depok aja, paling Depok. Di Depok. Gitu Oke. Tidak di Karawang. Kalau misal di Karawang paling di mana tuh yang gua itu? Gua Dayang paling di gua aja. Oke. Gitu. Dari beberapa tempat yang sudah didatangi, ada tempat yang paling berkesan dan kayaknya bikin kapok atau mungkin ya nggak terlupakan mungkin. Ya paling di itu aja di Gua Dayang itu karena memang itu kan peninggalan dari zaman dulu ya. Jadi Gua Dayang yang kemarin teman-teman komunitas ini ya. Namanya revitalisasi tari banjat di sana. Iya. Oke, dilanjutkan. Karena memang di situ tuh energinya luar biasa gitu karena memang dulu kan zaman dahulu kan orang-orang pala Belanda, orang-orang luar negeri itu kan menjajah Indonesia kan sangat ini banget di Karawang kan. Nah, menurut saya sih yang saya rasain pas di Gua Belanda itu wah luar biasa banget. Gua apa namanya itu lupa. Gua Daya itu kayak apa ya? Kayak energinya tuh sangat besar gitu kan, sangat besar banget gitu kan. Sampai kalau misalnya orang yang memang nggak biasa buat hunting di dunia malam tersebut ya pasti kesurupan lah. Alhamdulillahnya kan enggak gitu kan, cuma agak berat aja, agak kerasa banget gitu kan di dunia fisik gitu. Ya itu aja sih paling di Gua Daya itu paling kalau saya. Oke. Secara energi, ya tidak langsung menampakkan atau diganggu. Kalau misalnya menampakkan, saya sih orangnya gini kan. Kalau misalnya saya ngelihat gitu kan, kalau saya jujur nggak bisa. Tapi kalau misalnya ngerasain bisa gitu. Oh berarti di sini nih ada ini nih. Tapi udah gitu kan. Ya toh juga kita hidup di dunia ini berdampingan. Ya. Gak semuanya kita saling mengganggu. Yang penting saling menghargai gitu kan. Ketika memang kita kita mendatangi tempat sakral tersebut gitu kan, saling menghargai, saling menghormati tentunya juga. Tapi kalau misalnya buat melihat sendiri saya nggak pernah. Tapi kalau misalnya ngerasain pernah kayak nanti. Hanya ngerasain energinya ya. Energinya aja kayak panas, nanti kayak berat aja gitu kan, pusing, kayak gitu aja sih paling. Lebih ke ciri-ciri tanggal tua ya sebenarnya tadi itu ya. Aduh, ya kan? Beda lagi dong. Beda ya. Iya beda lagi dong. Ya. Berarti kalau secara ketemu belum. Mungkin yang lebih lama. Coba pengen dengar cerita dari Depeng. Kang Depeng. Yang udah hampir 3 sampai 4 tahun berarti ya. Di 3 tahunan bergabung di GPC. Ada experience yang tidak terlupakan nggak sampai sekarang dari berbagai tempat yang sudah didatangi, dari berbagai konten yang sudah dibuat gitu ya, yang kayaknya wow ini salah satu yang nggak bisa dilupain deh. Kalau di Karawang di Gua Daya juga sama. Jadi Gua Daya tuh waktu gua madep ke kamera, ini to the point aja ya. Waktu gua madep kamera, di belakang ada yang terbang tuh lewat tuh. Putih kan? Putih. Saya aneh kenapa putih mulu gitu ya. Sekolebat ya. Sekolebat. Mungkin kalau syutingnya pas bulan Februari pink. Ya kan? Februari Valentine. Oh iya. Ya kan? Atau mungkin kalau hantunya waktu itu statusnya janda, ungu. Iya. Iya kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya enggak? Bisa jadi. Iya. Atau misalkan emang kalau hantunya itu berasal dari Bandung bisa biru Persib. Aduh, Persib. Atau Jakarta Orange. Orange. Iya kan?
The Jack. Nah itu kebetulan putih. Meren suci ya. Selalu identik ya dengan Identik. karena kain kafan mungkin. Oh iya, kain kafan. Oh iya bener, saya baru ingat. Jangan sampai kain kafan karena sekarang era semakin berkembang dan fashion juga kayak semakin ini terus pengen request gak boleh. Tetap harus putih. Ya. Jadi sebagus-bagusnya dan se-OOTD-nya kita di Instagram, kita akan kembali padanya menggunakan kain kafan. Itu filosofi kenapa hantu selalu putih. Iya. Karena kain Pocongers. kafan. Ya, Kain jadi kafan. kita kan Gimana? bakal Lagi lihat kamera. Cuman kan kalau muslim kain kapan Kang? Kalau noni Oh iya yang pakai baju-baju halo. cakep ya. Halo yo. Ya kan? Beda kan? Kayak jas. Cuman karena emang cuman sebenarnya panggilan pocongers itu karena orang yang pakai kain kapan kan, karena kita ujung-ujungnya bakal pakai kain kapan ya, akhirnya bakal jadi pocong nih, gitu kan. Iya. Cewek cowok bakal jadi pocong ya kan, gitu kan, dipocongin gitu kan. Bagi yang muslim. Jadi itu cuman panggilan ya biar beda dari yang lain aja. GPC ini pocongers dimanapun kalian berada. Supaya jadi enak. Kejadian waktu itu gimana? Pas lo lihat kamera lagi konten berarti? Lagi konten, terus belakangnya ada yang kolebat, terus gua ada ya. Sempet ke capture nggak? Video. Oh oke. Bukan capture lagi. Video. Oh, karena lo lagi record ya? Karena lagi record. Iya. Serbet. Ada tuh. Ya udah akhirnya karena si host kan berdua nih, gue sama ada teman namanya Rejakulasi. Dia sama gue tuh madep ke kamera, jadi di belakang. Jadi yang ketakutan si kameramen. Si kameramen kan bertiga ke sono. Si kameramen akhirnya dia pergi. Kan Gua Daya tuh kalau mau ke Gua Daya dia ada jurangnya tuh kan, jalan kurang lebih setapak lah. Nah dari situ akhirnya dia kabur. Yang bawa flash si dia. anak kamera. Dia pegang kamera yang kabur ke belakang, pulang. Tinggalin semuanya. Dia yang bawa lighting, kan lighting di kamera kan. Iya. Dia yang bawa lighting, dia yang bawa kamera. Tahu kan maksudnya gimana? Dia kabur. Kan dia yang bawa cahaya, bawa lighting. Itu gelap, Kang. Kabur, udah itu nggak kelihatan kalau bener-bener kepleset. Itu jalan cuman setapak ya? Setapak. Itu jurang. Coba lamun kepleset. Itu ya. Profik, Anda kalau nonton sekarang ya, hey, nyawa Anda punya andil besar. Punya andil besar loh. Lighting dipegang dia bawa kabur, dia doang. Maksudnya jadi jalan setapak buat nerangin dia doang. Dia doang buat jalan dia. Itu di Gua Daya. Di Loji 3 kita. Gua Daya, jembatan Loji tau nggak? Iya. Jembatan yang kayak jembatan besi, gede ya. Jembatan Loji sama di Villa. Jadi ada yang request nih fans GPC Pocongers, coba di Loji di Villa. Kan katanya kalau kita di tempat itu nggak kepake terus terbengkalai kan katanya dihuni. Kita pengen ngebuktiin bener atau enggak. Nah di sono berangkat tuh dan segmen hening uji nyali teh ya kan sorangan terus disimpan kamera doang. Yang lain pada keluar. Nah itu tuh sempet di situ. Cuman yang paling berkesan di Gua Daya. Tapi kalau yang di jembatan Kang, kepala. Jadi ini jembatan, terus sebelum jembatan kan ada tembok yang bisa didudukin teh gini, tapi atas kan tinggi maksudnya. Tinggi. Kita di bawah. Jadi yang nongol di tembok itu. Gini gitunya. Nongol weh kepala. Itu lagi-lagi si kameramen yang karena si hostnya nggak karena dia di depan kan, gitu nge-shoot otomatis. Jadi pas kita nengok ke belakang pengen ngelihat langsung hilang. Hilangnya teh nggak gitu. Emang nggak ada gitu, langsung nggak ada. Hilangnya langsung perlahan. Jadi nggak langsung tak kayak transisi. Kayak transisi. Wow, transisi TikTok. Iya langsung kayak smooth gitu ya. Smooth. Fade out tuh. Fade out. Iya. Fade out. Berarti itu ya yang di Karawang. Kalau di tempat lain masih ada, pasti dong. Karena dia huntingnya cuman beberapa, jadi gue lagi merendam. Gak apa-apa. Pernah di Tanjakan Emen. Yang terjal itu ya. Cianjur. Subang. Iya, Subang. Subang Bandung. Subang. Yang perbatasan ya? Iya. Subang ke Bandung kan ya? Itu sering kecelakaan situ ya, Kang? Iya sih yang sering kecelakaan. Iya, benar. Itu kan kecelakaan jalan. Dia kan lebih ke apa namanya? Mitosnya kan si Pak Emen ini dulu
Siapa sih? Ya, jadi Pak Emen ini ya yang saya tahu gitu kan dari Subang tersebut, kayak Pak Emen ini dulunya itu seorang pengembara kambing, gitu kan. Nah, yang gue denger kenek loh. enggak, jadi bukan keneknya tapi pengembara kambing itu. Jadi pengembala kambing ini, Pak Emen ini dia tuh bukan ketabrak tapi dia tuh kelindes dari bis. Nah, si truknya ini ditanjakan, bannya kayak kayak bocor terus diganjel sama batu. Nah, si gembala ini, si Anjak Emen ini dia tuh lagi berada di belakang truk itu. Jadi truknya ini nggak tahan, akhirnya ke belakang, akhirnya jadi korban lah si Tanjakan Emen ini. Jadi si Pak Emen ini udah jadi di masyarakat tuh udah jadi apa namanya? Udah jadi mistos banget. Udah jadi mitos lah banget gitu kan. Udah jadi cerita rakyat. Iya. Gitu akhirnya dipercaya kalau ngelewat situ kan harus klakson, harus ngasih rokok, ngalungin rokok, segala macem. Nah akhirnya kita kan terjal lumayan ya. Itu emang kenapa banyak yang kecelakaan karena apa namanya terjal jalanan terus turun belok yang gitu-gitu. Akhirnya kita coba ke sono kan yang ada lahan lega itu kan kebun teh. Kebun teh. Kita ke sono. Kita ke sono di kebun teh itu syuting layaknya ya biasalah opening, terus kita hunting foto di kebun teh itu. Kita dari jalan ke kebun teh gitu. Jam 3 kalau nggak salah. Jam 3 kan dingin banget ya. Dataran tinggi kan. Pas penutupan, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa subscribe segala macem. Terus kalian request juga tempat di mana lagi. Belum lama mau closing udahan. Di di video itu akhirnya ada yang teriak. Wah, jam 3 bayangin. Tapi suaranya jauh. Bukan orang lagi bulan madu ya? Iya kan ada yang tahu. Bulan madu yang di jalan teh itu ya? Iya. Tapi itu nggak tahu tuh. Bisa aja gitu kan. Tapi suaranya koak. Kan sekali doang ya. Iya pas lagi bunyi langsung dibekel gitu. Jangan berisik ya. Berisik. Ini malam Jumat horor sekalian malam Jumat sunnah Rasul ya. Iya. Gitu. Buat yang beristri. Kalau yang enggak mah ya nonton Twitter lah. Biar update berita. Biar nggak ketinggalan. Sebenarnya ke media kan ini aja lebih asik. Iya. Nah gitu. Jam 3 pagi ada yang teriak. Sekali doang dan jauh. Jadi kan, kayak suaranya jauh gitu. Kan mitosnya kalau yang jauh itu dekat. Oh benar. Kalau suaranya dekat berarti di jauh. Benar. Gitu. Oke. Itu yang itu bukan gimmick dan bukan editan teman-teman. Sekali lagi pocongers dimanapun kalian berada itu bukan editan kan. Aku mau nunjukin ini cerita di minggu lalu sama salah satu penelpon aku nih. Siapa ini dia itu kemarin lagi live Instagram beberapa bulan lalu. Kita nonton bareng, kita kecilin dulu. Ini ya, ini videonya di 3 detik pertama. Jadi sebelumnya ini, sebelum muter musik. Ada yang tahu ya? Nih. Iya. Para tetangga ya. Lagi ya. Nanti bisa lihat di Instagramnya Prima Media. Jelas banget sih. Ya kan? Suaranya emang agak saru, mirip-mirip Belga sih gitu ya. Coba, yang ditahan, ketawa, ayo ketawa, tuh kan. Modelan kayak gitu, hampir mirip, gitu. Bawaannya jadi lucu itu ya? Lucu, lihat muka dia memang lucu. Wow. Gitu, menggemaskan, ingin bawa pulang, ya. Dibungkus. Gitu mungkin ya pengalamannya masing-masing banyak, termasuk juga digangguin. Tapi selebihnya waduh banyak banget Kang, cuman yang bisa diceritain itu kali ya. Takut ini waktunya nggak banyak, tapi Betul. boleh dilihat deh di channel Konten di channel YouTube-nya Ghost Photography Community. YouTube-nya gitu. Oke. Tuh. Kalau foto-foto langsung aja searching di Google. Nah, nanti foto-foto bisa send ke kita juga. Boleh. Biar nanti kita posting di sosial media kita. Bisa. Gitu. Karena tamu-tamu hari ini spesial gitu ya. Anggota GPC pernah
potret foto itu kan biasanya opacity-nya rendah kan, yang transparan kayak Casper. Ini ada yang kayak buntut macan, terang, ada shadow-nya gitu, ada apa? Coba kita bahasa naon sih? nih. itu kalau di Google yang keluar foto hasil kalian. Iya. Tuh, langsung. Banyak. Coba. Tuh. Yang kolebat coba. Jadi diklik aja satu-satu. Ini apa? Ini bisa. Nah, Itu kayak ini. ikan pari ya. Kayak ikan pari. Kelihatan nggak? Ikan pari. Tuh. Ya, Terus ikan pari. Terus Searchingnya apa? Ghost Photography. Ghost Photography Community. Nih, yang saya bilang di kamar mandi toilet yang terbengkalai itu. nah, bentuknya Nah, coba iya. Tuh, ya kan? kayak anak kecil. Kayak anak kecil. Tapi cuman segini kan? Iya. Terus Karena yang- memang tidak berbentuk ya sebenarnya ya. Justru ini yang suspek. Tuh, ini kata dosen saya tuh pocong kuntet. Coba. Bener, pocong. Mana sih? Nih. Tuh, Oh iya, mungkin bayi kali. bayi bisa jadi kayak bayi gitu. Nih, yang saya bilang. Oh Kayak iya. buntut macan. Transparan tapi terang. Iya. Tuh. Oh itu mah lampu-lampu LED TikTok bi. Iya kan? Iya nggak sih? Iya kan? Kayak neon strip. Neon strip. bisa. Bentuknya ya kan? Coba bentar lagi. Nah ini. Ini kalian juga? Enggak. Iya. Ini kita juga. Berarti ini orang lagi suspek benar-benar ini. Tapi bentuknya sama banget. Sama banget. Maksudnya pocong banget gitu, nggak blur, nggak gimana gitu. Iya nggak sih? Tapi agak noisy sedikit. Tapi mata, aduh, kebayang. Matanya kelihatan gitu. Lumayan ya. Mukanya hitam. Mungkin ini kebenaran nggak tahu foto siapa, bukan foto gua, jadi kayaknya emang bener sama orang-orang yang takut dia huntingnya. Oke. Sip, selebihnya bisa dilihat deh. Cek di Instagramnya aja, boleh dikasih tahu Tuh kan? kan langsung ditayangin tuh. Tuh sama Abi. Ih mantap. Coba. Enggak ya. Iya. Yang sebelah kiri, nah digedein oleh. Tuh, yang tadi saya bilang tuh. Ya kan? Heeh. Ini kalau nggak salah nih yang di kanan nih rumah susun Nadiarsa. Kanan iya. Karawang. Yang sebelah kiri tadi kamar mandi tadi ya. Coba Bi ke bawah lagi Bi. Oke, gitu tuh. Itu capture bukan? Pojok sebelah kiri. Iya. Bukan, oke. Nah, ini yang itu tadi yang saya buntut bilang macan tuh. tadi. Yang terang itu. Terang banget. Dari ninggalin gitu ya. Neon strip kayak neon strip sih. Cuman asal gua kan anu gitu bentuknya neon strip. Iya, nih. Oh, Ini apa sih? Itu kayak kepala enggak sih? kayak kepala. Oh iya. Foto orang ya? Iya. Dan masih banyak lagi yang lainnya para tetangga ya. Nah, Tuh. Nih badan gak ada kepalanya nih. Iya benar. Jadi ke bawahnya shadow ya. Ke bawahnya tuh kayak mati gitu apa? Oke. Ke bawahnya kayak fade out. Fade out katanya gitu. Makin seru sih sebenarnya gitu ya. Dan masih banyak yang Mau dibuktiin nggak? Sekarang jangan loh. Di sini ada atau enggak? Aduh, jangan bilang gue tidur di sini lagi. Iseng aja ini mas. Jumat Sekarang lagi, kan malam penasaran Jumat gitu kan. Jangan, mendingan nanti ini aja. Kita konten itu bareng. kita nggak harus pakai lensa kamera, tapi lebih proper lensa kamera karena mungkin sensor lebih bagus, Ada. pixelnya lebih Yang bagus. satu lagi aja yang pakai Gitu. Canon. Cuman Kita foto ya? pakai HP pun bisa. Oh iya. Cobain foto ya. Kita foto. Tapi aja. di luar jangan sini. Cuman kan maksudnya kita nggak selalu dapat. Iya. Cuman kita pengen tahu nyobain aja. Boleh. Cobain aja. Belga lo takutan nggak? Tuh. Oke. Sambil kita kontenin aja nanti sambil gue Oh, boleh. Iya, sambil gue recordin. Maksudnya nanti setelah kita closing. Oke, boleh. Gitu. Kita ke kebun belakang ya. Takut nggak usah. Takut ngeri. Tapi itu di ini Apa? di jembatan. Jembatan. Ih, takut. Ngeri coy. Kan ada si AA. Emang dia Saya pawangnya. takut masalahnya. Oh iya, satu lagi Kang. Kalau misalkan kayak pergi-pergian gini, selain bawa orang-orang yang takutan, bawa orang yang ngerti dan pintar nggak? Nah, itu orang yang ngerti, orang yang pinter siapa dulu? Belum sejauh Jadi ini. GPC itu sebetulnya agak kontra dengan hal-hal yang Oh. aneh, dengan dukun. Iya. Gitu, agak-agak
kontra lah. Waktu itu pernah GPC dikontrak di Kabar Misteri ya. Iya, Kabar Misteri. Di Jak TV. Jak TV. Iya. Ada kontrak namanya Kabar Misteri di Jak TV, itu dia bener-bener GPC yang nguasain semua konsep apa segala macam, termasuk sedikitnya ada penyutradaraan. Kalau nggak salah sutradaranya dosen saya juga. Dia awalnya nggak pakai klinik-klinik gitu Kang, nggak pakai dukun-dukunan, cuman dia kalau kita ngedenger horor kan biasanya kayak kalau nggak kesurupan, ya kan, terus kalau nggak kesurupan nggak seru gitu kan. Akhirnya terus diobatin sama dukun yang kesurupan atau orang pinter segala macam. Akhirnya si pihak Jak TV itu pengen pakai dukun. Ketika pakai dukun, GPC mundur. Oke. Yang tadinya hostnya dari GPC, Udah semua lah. semua dari GPC, Udah di paketan. Akhirnya si Jak TV dukun masuk supaya lebih seru. Lebih ke rating ya. Lebih ke rating. Akhirnya GPC mundur gitu. Akhirnya kita bikin konten sendiri yang sebisa mungkin nggak mau yang ada, nggak mau yang Atau gitu. berbau-bau. Klinik-klinik itu kita nggak. Oke. Baik, itu balik lagi ke kepercayaan ya. Kepercayaan. Karena masing-masing punya. Kepercayaan. Tapi idealis. bukan berarti saya sebagai anggota GPC nggak menghargai yang profesinya dukun ya. Nggak menghargai, cuman bahasanya mungkin ideologinya beda. Paling itu. Ada yang mau ditanyain teman-teman penonton bayaran di sini? Mau nanya apa? Misalkan ada kesurupan gimana? Apa? Walaupun nggak diinginkan kan gitu. Lagi konten, kalau lagi bikin video, tiba-tiba ada yang kesurupan dari krunya hostnya gimana itu? Penanganannya. Sejauh ini Pernah ini kalau nggak? host JJM ini kita pernah kesurupan. Cuman bisa dilihat ntar kesurupannya beneran atau enggak. Enggak, sebenarnya Gimik aja. Kalau saya belum pernah secara beneran itu kesurupan, belum pernah. Tapi kalau itu terjadi, tapi sejauh ini saya pribadi ketika hunting itu nggak ada. Cuman kalau memang itu terjadi kesurupannya, itu ya diobatin sama orang yang mungkin lebih ngerti. Bisa, gitu. Jadi ya termasuk di GPC kita ada sekjen, ya kayak dia tuh, dia ngerti gitu. Ya paling kalau seandainya agamanya Muslim, ya akhirnya dibaca-bacain lah, diruqyah lah, ya kurang lebih kayak gitulah. Oke, begitu Mbak Belga, terima GPC. kasih. Cuman kita nggak kayak orang pinternya itu nggak kayak dukun gitu. Kita undang dukun Jadi buat nanti. ustad ya. Dia bukan ustadz juga. Orang-orang bisa aja sih. Orang bisa aja. Gitu. Oke. Abi yang mau ditanyain, Bi? Cukup ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak hari ini sudah mampir ke ke studio kita. Mungkin nanti kita akan experience di luar. Boleh. Tapi sambil ini juga mungkin di next mungkin kita bisa kerjasama untuk collabs lagi. Boleh. Dengan hari ini kalian datang ke sini, next gue atau teman-teman yang lain kita collabs di kontennya mereka, ya kan? Boleh. Gua, itu kayak yang dilakuin Mongol, coba nanti Wibi sambil gimmick-gimmick kayak tadinya. Katanya itu kan kalau- kita mau di luar, Bisa. Berapa gitu, ayo ningali naon lirikeun gitu Gitu. bisa. Jadi horor komedi saya Komedi, nih gitu. Kolaborasi sama Prima Media. Apakah saya akan tetap memiliki jiwa komedi ketika ambruk dengan hantu? Tapi sejauh ini ketemu sama Belga saya baik-baik aja. Kalau nggak nyambung, bener bodas banget. Iya benar. Mbak, skincarean di mana? Iya kan gitu. Lo belum tentu berani Belga. Wah, kayak gitu. Boleh lah. Nanti kan Prima Media Pro ini kalau seandainya collab sama kita, itu kan lewat video call ya. Ya, atau gimana? juga mungkin kita collab di kontennya kalian gitu. Jadi kalau Yang- konten kita mah host Prima dong, Ikut. datang ke sono ikut. Bisa. Misal ke Bali, ready ya. Ya asal ya PP ongkos. Karena aku kan kalian yang konten, kita mah tinggal milunya Bel. Gitu travel lokal. Gitu. Penambahan harga. Gitu lah ya, mungkin ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir teman-teman GPC ya. Tapi jujur li nih gitu ya. Gue kayak agak tertarik sih Kang gitu, agak tertarik untuk yaitu hosting, ya kan? Hunting. Gue hosting dong. Oh, hosting. Ya kan? Gue presenting, ya kan? Tapi di konten gue kan event apa aja mungkin udah ya gitu. Tapi ketika ini ya Loh. something new gitu. Gue bawain acara, tapi acara horor. Acara horor kayak gini memang gue suka. Termasuk juga salah satu genre horor film favorit gue adalah horor. Oh, gitu. Gitu. Boleh lah. Kita nanti next kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Ada yang mau disampaikan yang terakhir buat para tetangga atau juga teman-teman pocongers? Dari Wirya dulu nih.
bukan kata terakhir ya, cuma kata perpisahan. Coba kan kita kan berjumpa lagi nanti. Iya dong. Cuma yang saya sampaikan dan saran saya untuk penutupan kali ini, jangan pernah takut sama hal-hal yang seperti itu. Harusnya dia yang takut sama kita karena derajat kita itu lebih tinggi dari dia gitu kan. Dan jangan sampai kita juga kayak terpengaruh sama hal-hal seperti itu. Kita mengakui bahwa di dunia ini yang hidup bukan kita saja, tapi ada yang lain juga. Intinya saling menghargai, saling menghormati, jangan sampai saling menjatuhkan aja. Oke, thank you. Itu aja sih paling. Kalau dari gue, jangan selfie sendirian. Wow. Karena dia di sekitar kita. Iya benar. Kalau dari gue, mau tahu? Apa tuh? Jangan lama-lama bobo sendirian. Nanti bisa apa tuh? Kenapa? Karena nanti takut nyalain VPN. Untuk nonton film-film luar ya gitu. Film luar. Iya, film ya. Oke, beres hari ini. Terima kasih teman-teman GPC. Boleh tepuk tangannya dong. Sudah hadir di Sapa Tetangga, ditunggu kolaborasinya dan mudah-mudahan juga kontennya juga bukan konten menghibur ya, tapi horor itu jadi salah satu konten favorit sih ketika di YouTube itu. Iya. Karena pecintanya tuh banyak banget. Gitu. Kontennya bisa membesar dan channelnya juga bisa membesar. Seperti halnya dengan Prima Media Pro juga kita saling support dan doakan. Semoga sama-sama bisa tumbuh berkembang. Kayak bayi tumbuh kembang. Ya udah kalau gitu terima kasih Kang Aldi, terima kasih Kang Wirya sudah mampir ke Sapa Tetangga. Habis ini gue bakal ngobrol sama salah satu tetangga yang sudah nyiapin cerita pengalaman horornya. By phone kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi kemana, tetap di Sapa Tetangga. Prima Media Pro.